Baptis dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita semuanya boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Maka salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sahabat Baptis yang begitu setia, kita boleh senantiasa bersyukur. Karena ketika hati kita bersyukur, maka hati kita akan bergembira. Dan saat hati kita bisa gembira dan bersyukur, maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Dan itu menjadi daya semangat tersendiri untuk kita menghasilkan karya-karya terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat Baptis yang kami kasihi, saat ini kita sedang berada di satu ruangan, yaitu ruangan tindakan kosmetik medik dan anti-aging, masih di kawasan Rumah Sakit Baptis Kediri. Nah, sahabat Baptis yang terkasih, kalau kita berbicara di dalam kehidupan kita ini, sebenarnya tidak ada satu hal yang kebetulan. Karena semua dalam perjalanan hidup kita itu adalah dalam kendali Allah. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, di sana dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka dari ayat ini kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita, sepanjang kita di sana dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita berjalan dalam rencana Allah, maka setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah dalam kendali Tuhan. Pemazmur Daud juga mengatakan bahwa Allah adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ia membaringkan di tempat yang berair. Dia memberikan satu bagian situasi yang nyaman. Tetapi dalam perikop itu juga dikatakan bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Nah, ini berarti sahabat Baptis semuanya bahwa dalam perjalanan hidup kita, sekalipun kita memang dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, tetapi ada kalanya kita diizinkan untuk masuk dalam lembah kekelaman. Nah, sebagai orang-orang yang dalam rencana Allah, ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pasti ada nilai-nilai baik, pasti ada nilai-nilai positif yang diizinkan Tuhan untuk mengangkat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Seperti saat ini ketika pandemi corona masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Memang semua orang berharap supaya pandemi ini segera selesai. Saya pun juga berharap seperti itu pasti. Tetapi Bapak Ibu, Saudara, para sahabat Baptis semuanya, ketika kita berjalan dalam kendali Allah, kita pasti dimampukan untuk menghadapi. Ada banyak orang yang merasa sedih ketika pekerjaannya harus terdampak. Ada banyak orang yang merasa kebingungan ketika usahanya mengalami penurunan dari dampak pandemi ini. Ada banyak orang yang mulai bingung bagaimana harus kembali memulai kehidupan barunya. Tetapi saat kita kembali kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi termasuk ketika kita ada dalam pandemi seperti ini sekalipun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Semuanya dalam kendali Allah. Dan ketika semuanya dalam kendali Allah, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita. Maka kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kita hari-hari ini. Memang pekerjaan boleh terdampak, usaha boleh mengalami penurunan, tetapi mari kita akan lihat dan kita akan rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah berkurang. Secara hitungan nominal mungkin memang mengalami penurunan, tetapi itu menjadi bagian pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita
sampai kekurangan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai kita harus meminta-minta. Tetapi Tuhan akan terus menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sahabat baptis yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini, bagian yang harus kita lakukan adalah satu, menyadari bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, maka kita belajar mengucap syukur dengan setiap keadaan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Nah, setelah kita bisa mengucap syukur, maka kita akan tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupan kita, semangat untuk mengambil bagian, berkarya dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya berhenti kemudian meratapi diri, kita tidak hanya bisa berhenti dan kemudian hanya menyesali diri, tetapi kita harus bangkit. Kita harus kembali berdiri dan kita harus kembali melihat bahwa kehidupan harus tetap berlangsung. Maka itu akan memunculkan semangat untuk kita kembali berkarya. Seringkali dalam situasi seperti ini, ide-ide kreatif, akal budi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita itu harus terus kita asah, sehingga muncul ide-ide kreatif baru. Jangan kemudian menyerah dan kemudian meletakkan, tetapi tetaplah berdiri. Ide yang ada di akal budi yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah habis, karena Tuhan yang akan terus memberi kemampuan dan kemampuan untuk kita semuanya. Maka apa yang menjadi langkah-langkah kita? Yang pertama tadi, ingat bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, kemudian mengucap syukur dalam segala situasi, dan bangkit dari segala keberadaan kita. Menatap hari depan, menatap bahwa kehidupan kita harus terus berjalan. Dan makin percayalah, Allah yang pegang kendali atas hidup kita, Dia yang memampukan untuk kita semuanya bisa kembali bangkit, menjalani kehidupan ini, dan ada sukacita di hati kita. Karena sukacita itu muncul dari hati. Apapun yang ada di sekitar kita, itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita di hati. Saat kita bisa bersukacita, seperti tadi di permulaan, imunitas kita akan meningkat. Dan itu akan menjadi bagian terbaik menjaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap kendali Tuhan di dalam kehidupan kami. Naik turun hidup kami memang kami rasakan, tetapi sungguh bahwa Tuhan pegang tangan kami. Tuhan pegang seluruh kehidupan kami. Sehingga ajari kami untuk tetap bisa menikmati setiap kehidupan yang ada, tetap mengucap syukur dan tetap memberikan karya-karya terbaik kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap sahabat baptis semuanya. Tuhan memberkati rumah sakit baptis. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi, supaya kami semuanya bisa menjadi berkat-berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sahabat baptis yang kami kasihi, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Dan pesan saya, dimanapun kita berada, dimanapun sahabat baptis berada bersama dengan siapapun, tetap ingat untuk kita mentaati protokol kesehatan kita. Pakai masker, biasakan cuci tangan, hindari kerumunan, dan mungkin sementara memang kita belum bisa berjabat tangan. Tetapi itulah bagian kita untuk saling menjaga sebagai bukti kasih kita kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat dan salam sehat.